membahas masalah tentang kemacetan lalu lintas bersama narasumber saya yang di sebelah saya. Kita akan melakukan sistem seperti narasumber saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seputar kemacetan lalu lintas. Silakan perkenalkan diri serta lanturkan sekali mana. Halo teman-teman semuanya, saya Nindra Kasdani, bisa dipanggil Vanessa. Saya berasal dari Sekolah SMP Negeri 1 Kota Utara. Di sini saya dapat berkesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman sebaya saya, yaitu Nadia. Jadi lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut saudara Kalista, apa sih itu kemacetan lalu lintas? Untuk menurut saya pribadi, kemacetan lalu lintas itu adalah kondisi arus kendaraan yang berhenti atau melambat karena volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Apakah saudara Kalista sering mengalami kemacetan? Ya, sering sekali. Karena setiap pukul 7 pagi saya mengalami kemacetan karena para masyarakat berlalu lalang saat jam tersebut. Nah, apakah kemacetan sangat mempengaruhi perasaan atau hati saudara Kalista? Menurut saya pribadi, kemacetan ini sering terjadi karena suasana hati saya seperti overthinking bagaimana nanti saya di sekolah akan mendapatkan hukuman yang berat atau nanti peringkat saya menurun karena sering terlambat dan juga tinggalnya pelajaran. Berarti memang sangat mempengaruhi prestasi ya? Iya. Nah, setelah itu, di mana sih biasanya terjadi kemacetan tersebut? Biasanya terjadinya di Jalan Raya Kesambi nomor 4 pada depan SMP Negeri 1 Kota Utara, tetapi juga tidak di sana saja, seperti di gang-gang sempit atau jalan pintas. Saat kapan biasanya terjadi kemacetan tersebut? Biasanya terjadi pada pukul 7 pagi sampai jam 6 sore karena pada jam-jam tersebut di sanalah para masyarakat dan para pelajar mendapatkan aktivitas atau pulang. Menurut saudara Kalista nih, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan kondisi jalan yang seperti itu? Nah, yang bertanggung jawab itu adalah seperti polisi yang harusnya berpatroli untuk menghindari kemacetan tersebut, dan juga ada para klien adat atau kepala dinas untuk memerintahkan masyarakat agar tidak selalu menggunakan jalanan area sekolah agar tidak terjadi macet. Nah, selain peran klien adat serta polisi nih, apakah menurut saudara Kalista nih peran pemerintah juga penting saat terjadi kondisi jalan seperti itu dan berikan alasannya? Ya, sangat penting sekali karena pemerintah harusnya memerintah para masyarakat agar tidak melewati area sekolah karena kalau mereka melewati area sekolah, para pelajar akan terjadi keterlambatan dan juga peringkat mereka akan berkurang. Baik, pertanyaan berikutnya. Menurut saudara Kalista, apa bisa terjadinya kemacetan lalu lintas di depan sekolah? Biasanya terjadi karena perilaku pengemudi, aktivitas hambatan samping, dan faktor eksternal. Nah, baik, ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimana dampak atau kondisi seseorang saat terjadi kemacetan lalu lintas tersebut? Untuk saya pribadi, ada seperti hambatan layanan masyarakat seperti para ambulans tidak bisa melewati kemacetan tersebut karena terhalangi macetnya itu. Dan yang kedua, ada emosi dan stresnya pengemudi karena kemacetan ini bisa membuat mereka seperti merasa kesal atau amarahnya mereka meluap. Dan yang terakhir, ada kerugian waktu dan ekonomi. Mereka bisa merugikan waktu mereka karena terjadinya hal kecil seperti kemacetan tersebut. Nah, jika nih di saat kemacetan berlangsung ada kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak sabaran karena kemacetan tersebut, bagaimana reaksi saudara Kalista? Untuk saya akan menolong para pengemudi itu dan juga saya akan mengajaknya ke pinggir jalan atau trotoar untuk mengecek apakah luka tersebut serius atau tidak. Jika iya, saya akan mengajaknya ke puskesmas atau komisi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya yaitu sebagai pelajar nih,
apa harapan dan solusi agar tidak terjadinya kemacetan lagi? Harapan saya untuk para pelajar, ingatlah membawa perlengkapan yang lengkap dan juga dataran tepat waktu. Untuk para pengemudi, ingatlah jaga sikap atau disiplinmu dalam berkendara. Dan juga para pengendara, ingatlah tertib untuk berkendara, disiplin dan juga membawa STNK, menggunakan helm, BK dan juga spion. Karena itu sangat penting dalam berkendara dan juga tidak terjadinya hal yang tidak kita diinginkan. Ya. Baik, dari hasil wawancara kami berdua, saya dapat simpulkan bahwa kemacetan adalah masalah yang sering dialami oleh pelajar, terutama pada berangkat sekolah dan pulang sekolah. Penyebabnya itu seperti kondisi jalan yang terbatas serta perilaku pengendara yang tidak tertib disertai dengan volume kendaraan yang terlalu banyak. Dampak kemacetan ini bagi seorang pelajar seperti kita berdua itu rasa lelah, keterlambatan datang ke sekolah, serta mengalami tidak konsentrasi saat belajar. Oleh karena itu, perlunya bentuk kerjasama kepada masyarakat, sekolah, serta siswa agar dapat terus menaati peraturan lalu lintas, menggunakan transportasi secara bijak, serta ketertiban saat mengendarai langsung, agar tidak terjadi kemacetan lagi. Baik, terima kasih atas waktunya karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kemacetan lalu lintas. Sebelum kami tutup, kami ada slogan nih. Apa tuh? Taat aturan hari ini, lancar di jalan setiap hari. Terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah.